Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Salam. Bu Dirjen, tentunya Pak Supriyantoro yang sebagai host-nya, kemudian ada Pak Kuncoro, Bapak Ibu, Bu Kadis, semua Bapak Ibu Direktur dari Rumah Sakit, Dr. Randy. Saya diminta pada hari ini untuk menyampaikan standar medis dalam penanganan COVID-19, khususnya terkait alat pelindung diri. Jadi 15 menit ya Pak Pri, mudah-mudahan saya tidak melewati dari waktu yang ada. Bapak Ibu, satu hal isu penting yang kita temui akhir-akhir ini adalah di mana banyak tenaga medis tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar oleh COVID-19. Nah, kalau kita melihat dari tenaga medis yang begitu banyak terpapar COVID-19, maka kita harus berpikir bahwa ada yang salah dari pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis dalam penanganan pasien-pasien COVID-19. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Ya, nah, kalau kita lihat saat ini begitu banyak kebutuhan APD, alat pelindung diri, masker, kita sudah banyak kekurangan gitu ya. Kalau ini sudah global, persoalan global, di mana kita lihat di WHO juga kebutuhan masker begitu banyak, ada 89 million masker yang dibutuhkan, termasuklah di dalam negeri ada kalau kita hitung kemarin perkiraan kita menghitung sampai Juni dengan jumlah kasus masih kita hitung sekitar 20.000 kasus dan kelihatannya kasus ini meningkat cukup di luar dari perkiraan kita, kebutuhan itu sebesar 5 juta. Tetapi terakhir kita perkirakan mungkin bisa mencapai 8 juta. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan kebutuhan APD ini? Tentunya kita bisa mengambil dari produk dalam negeri maupun dari produk import. Lanjut, next. Ya, tadi seperti ditanyakan oleh penanya pertama gitu kan, begitu banyaknya UKM-UKM yang membuat masker, masker, kemudian APD, industri-industri rumah tangga gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kita juga mengimpor APD baik bantuan maupun yang kita beli. Tentu ini suatu hal yang sangat mengembirakan. Di satu sisi partisipasi UKM ini tentu juga harus kita lakukan pembinaan apakah APD-nya ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tenaga medis di rumah sakit. Karena nantinya malah akan bisa mencelakakan. Nah, ini yang kita perlu teman-teman semua, seperti yang menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Dirjen, begitu banyak relaksasi yang harus kami lakukan, tentunya sekarang harus dari rumah sakit lah, dari tenaga medisnya yang harus tahu bagaimana sebenarnya standar dari APD yang ada, sehingga bisa melihat apabila ada APD yang datang, apakah ini masuk medis atau tidak. Ya, lanjut. Next. Ya, pastinya semua sudah mengerti apa yang disebut APD. Kalau kita sampaikan bahwa itu APD yang lengkap, maka dia terdiri dari coverall, masker, kacamata Google, kemudian face shield, sarung tangan, dan shoe cover. Sarung tangannya juga ada dua, ada yang sarung tangan bedah, kemudian yang panjang yang objin, biasanya dipakai untuk objin. Lanjut, next. Ya. Ketika kita bicara coverall, nah apa bedanya coverall medis dan coverall non medis? Kalau coverall medis ini biasanya dia memberikan perlindungan 390 derajat untuk menutupi seluruh tubuh, termasuk punggung, tungkai bawah dan sampai menutup kepala dan kaki. Dan ini biasanya digunakan untuk prosedur bedah invasif dengan resiko kontaminasi sedang hingga tinggi, yang tentunya bisa melindungi semua. Nah, ini yang mungkin kita harus berhati-hati karena sekarang kelihatannya tukang jahit pun semua membuat coverall dengan berbagai desain gitu ya. Nah, ini soalnya bukan baju gitu, bukan baju biasa.
Tetapi ada juga coverall yang non medis, yaitu biasanya digunakan untuk perawatan pasien rutin dengan perawatan kesehatan yang bisa juga untuk tracking ya, kalau misalnya pasiennya kita masih diduga atau perlu dilakukan konfirmasi. Nah, ini bisa menggunakan coverall yang non medis. Lanjut. Ya, ini adalah contoh-contoh pengujian coverall bagaimana yang sesuai standar. Lanjut aja. Lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat masker. Ketika kita bicara terkait APD, maka ketika kita berkontak langsung dengan yang beresiko tinggi, menengah dan tinggi, maka kita mengharapkan semua petugas bisa menggunakan N95 karena N95 ini adalah melindungi tidak hanya dengan paparan cairan dengan ukuran droplet, tapi juga sampai yang berbentuk aerosol. Sehingga ini sangat diperlukan dan sangat direkomendasikan untuk tenaga kesehatan yang berkontak erat secara langsung menangani kasus dengan tingkat infeksius yang tinggi. Lanjut. Ya. Kemudian kita juga ada masker bedah. Masker bedah yang disampaikan di sini adalah masker bedah yang 3 lapisan layer, di mana dia biasanya ada lapisan luar kain tanpa anyaman, kemudian lapisan dalam, lapisan filter densitas tinggi, dan ada lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi menyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakaian ketika batuk maupun bersin. Banyak masker-masker yang ada yang menyerupai masker surgical mask, tetapi dia itu adalah 2 layer. Layer tengahnya inilah yang berfungsi untuk lapisan filter densitas tinggi. Inilah yang biasanya nggak ada, dan inilah yang menjadikan permasalahan saat ini di mana masker itu menjadi langka karena melt blown-nya yang di tengah ini kita masih sangat bergantung bahan bakunya dari Cina. Sementara Cina itu menahan bahan baku melt blown kemarin pada saat mereka lagi pandeminya lagi sangat tinggi. Nah, ini sehingga industri masker kita cukup banyak, tetapi kita tidak bisa berproduksi karena lapisan tengah ini. Lanjut. Ya. Kalau ini adalah kacamata Google yang menutup kulit wajah, dan tentunya dia harus mengikuti kontur dari muka. Jadi artinya dia tidak kaku dan dia harus fleksibel sehingga dia menutup area seluruh mata dan sekitar mata. Kemudian dia harus tahan uap air dan goresan. Nah, kalau kita ada celah, maka ini yang bisa menyebabkan terkontaminasi. Ada beberapa yang menyebutnya bukan goggle tetapi safety glass. Kalau safety glass dia lebih kaku dan dia nggak bisa menutupi semua, sehingga kalau memang tidak ada goggle, kemudian dia hanya punya safety glass, maka disarankan untuk tetap memakai face shield untuk lapisan kedua. Lanjut. Ya. Ini adalah sarung tangan bedah sekali pakai. Ini juga dan harus mempunyai curve yang cukup panjang ke pergelangan tangan, ukurannya antara 5 sampai 9 dan tidak boleh mengiritasi. Ini cukup panjang, bukan seperti sarung tangan yang biasa. Dan sekali pakai ya, tidak boleh disterilisasi kembali dan harus powder free. Lanjut. APD juga harus ada dilapisi oleh shoe cover dan tentu shoe covernya harus tidak licin ya. Kemudian dia ada di atas tertutup untuk menutupi sepatu, dan setelah itu dia harus dipakai lagi sepatu yang seperti sepatu boot yang plastik ya setelah shoe cover. Dan ini juga sekali pakai, dia harus dibuat dari non-woven atau spunbone. Kemudian face shield ini biasanya dibuat dari plastik bening. Sekarang karena banyak yang berkreasi, banyak yang bisa membuat, tetapi tentunya kita juga harus lihat bahwa
plastik ini harus tahan terhadap kabut, tahan terhadap cairan, tahan terhadap kabut supaya tidak mengganggu penglihatan. Kemudian kalau ini dan kacamata goggle masih bisa dipakai berulang kali asal digunakan oleh orang yang sama dan di steril dulu, dibersihkan dulu sebelum dipakai lagi. Lanjut. Ya, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa khusus untuk masyarakat umum untuk kegunaan sehari-hari disarankan untuk memakai masker kain berlapis saja karena ketersediaan masker yang sangat langka. Sedangkan tenaga kesehatan di tempat praktek umum atau rawat jalan ini dianjurkan untuk menggunakan masker bedah yang 3-layer, kemudian baju kerja dan sarung tangan. Ini tetap saja kita harus menggunakan berhati-hati walaupun sekarang banyak sekali yang disebut oleh Pak Ketua Gugus orang tanpa gejala. Inilah yang banyaknya menyebabkan dokter gigi kolega saya meninggal karena orang tanpa gejala dan pekerjaannya itu memang ada semburan-semburan aerosol. Lanjut. Ya, ini adalah tenaga kesehatan tingkat 2, yaitu biasanya tenaga kesehatan yang mengambil sampel yang di ruang perawatan, maka dia harus memakai pelindung mata, masker bedah, penutup kepala, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Ini juga resikonya resiko yang sedang. Dan ini adalah tingkat resiko yang tinggi, yaitu kelompok yang langsung berkontak dengan pasien. Ini diharapkan menggunakan APD yang lengkap, ada face shield, ada masker N95, sarung tangan bedah steril, penutup kepala, coverall, dan boot. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali sekarang kita sangat bersyukur karena ternyata banyak perusahaan tekstil sekarang yang berusaha untuk bisa membuat APD untuk memenuhi kebutuhan kita yang ada di dalam negeri, karena memang untuk impor pun itu susah. Kita rebutan dengan Amerika untuk kebutuhan gaun. Tetapi kita mesti lihat, kita mesti memisahkan apakah produk ini bisa untuk tenaga kesehatan di tingkat 3 atau untuk tenaga kesehatan tingkat 2. Artinya dia bukan berarti tidak boleh berproduksi, boleh, tetapi ketika dia tidak memenuhi standar di tingkat 3, maka dia bisa digunakan di tenaga kesehatan tingkat 2. Dan untuk itu, untuk tenaga kesehatan tingkat 2, sebenarnya kami tidak mengharuskan mendapatkan izin edar. Yang harus mendapat izin edar adalah gaun yang digunakan untuk tenaga kesehatan di tingkat 3. Lanjut. Ya, banyak yang sudah kita lakukan untuk bisa memenuhi ketersediaan APD ini. Kita sudah berkoordinasi dengan provinsi untuk meningkatkan peran instalasi farmasi. Awalnya memang agak tersendat-sendat karena mungkin kita tidak siap dengan wabah yang demikian cepatnya, dengan kebutuhan APD yang demikian banyaknya. Tetapi saat ini kami sudah bisa menemukan supplier dari Korea yang karena kami merelaksasi Permendak nomor 23 di mana tidak boleh dilakukan ekspor, sehingga ada produk-produk yang akan diekspor, pabriknya ada di Indonesia, itu bisa memproduksi cukup banyak APD sehingga untuk tahap pertama ini sudah tercukupi, sudah ada diproduksi 450.000 APD kalau saya nggak salah dan sudah didistribusikan. Nah, mudah-mudahan selanjutnya bahan baku ini tidak jadi masalah lagi karena bahan bakunya masih ada yang harus diambil dari luar. Tentu kita berkoordinasi dengan tim gugus tugas untuk menyiapkan APD ini untuk teman-teman tenaga kesehatan bisa terpenuhi kebutuhannya. Lanjut. Ya, ini adalah peta distribusi APD tiap provinsi per data yang kami dapat per tanggal 2 April. Rata-rata sudah di atas 4.000, 3.000, bahkan kalau DKI itu yang paling banyak sudah Bu Wit ya, sudah 50.000 ini. Di DKI itu sudah 50.550. Ini data yang kami dapat terakhir di 2 April 2020.
cukup banyak memang, hampir 500.000 APD sudah kita sebarkan. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa sudah dilakukan relaksasi terkait produk-produk yang dibutuhkan untuk penanganan COVID, bukan hanya sekedar APD, juga termasuk rapid test, kemudian PCR, ventilator itu sudah dilakukan relaksasi di mana tidak perlu memiliki izin edar, bisa langsung diimpor ke Indonesia. Lanjut. Ya, ini adalah alur prosesnya, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi lebih lanjut jika ada yang berminat. Ya, lanjut. Mungkin ini slide saya terakhir. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, yang luar biasa, tepat waktu, nggak kena denda. Secara singkat sudah memberikan banyak hal tentang diawali dengan isu sedemikian banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal, dan memang masih kita pertanyakan ada kaitan nggak dengan berbagai APD yang beredar, dan juga sudah disampaikan tentang berbagai syarat dan jenis serta bagaimana peruntukannya, mulai dari petugas kesehatan tingkat 1, 2, dan 3, serta memperkuat dan memperjelas lagi tentang penjelasan Bu Dirjen bahwa ada relaksasi import alkes sehingga alat-alat tertentu terkait dengan COVID ini tidak memerlukan izin edar.